lewat sekolah, dia baca buku banyak, dan sebagainya. Nah, dan buku yang dia baca adalah buku yang justru dipakai dari pemikiran-pemikiran yang menjajah. Iya kan? Buku yang mereka baca itu kan buku yang ditulis oleh para penjajah tentang demokrasi. Ada cerita Hatta ke satu toko buku terus langsung beli kalau nggak salah 10 apa berapa belas buku gitu dalam satu waktu. Ya. Tapi anaknya bilang ada juga sering toko buku yang memberikan buku gratis ke dia karena sudah semacam langganan gitu. Jadi ketika Hatta datang ya ini dikasih. Terpenting adalah bahwa semua seperti Yamin, Soekarno, Hatta, Sahir, yaitu kemampuan menulisnya tinggi. Kemauan membacanya tinggi semua. Apa ya, Mas jadi kayak penasaran sama kayak personal life-nya Hatta, kayak keluarganya gitu-gitu, ada cerita nggak? Iya, itu anaknya 3 orang itu kan orang terdidik semua. Mieutia itu profesor, lalu anaknya 3-tiganya itu berpendidikan semua. Doktor, yang satu yang bungsu yang S2, yang 2, yang pertama Ibu Mieutia itu profesor antropologi, lalu ada satu kedokteran, lalu satu politik. Gitu. Pendidikannya anaknya 3 orang itu baik semua. Jadi Hatta secara ayah juga sangat mendidik anak-anaknya. Oh iya, Hatta itu pendidikan anaknya sangat diperhatikan. Kalau Hatta pas kecil kayak keluarganya kayak sangat mendukung banget ya sama pendidikannya. Iya, namanya juga orang kaya. Hatta itu kalau ke sekolah naik dokar. Dokar pada waktu itu you bisa bayangkan tidak mungkin dimiliki orang biasa. Jadi ke sekolah aja dia naik dokar. Tapi kekayaannya itu dia gunakan dengan untuk hal yang baik dan ya. Iya, tentu saja. Ketika bahkan tapi pada saat dia sudah berhenti sebagai wakil presiden, dia termasuk orang yang sangat sederhana loh. Sampai membayar listriknya itu dibayarkan oleh Ali Sadikin. Sampai coba you bayangkan. Dan ini ditemukan katanya oleh anaknya. Ibu Halidah. Jadi dia periksa setelah beliau meninggal, dia periksa. Ternyata dia temukan satu pernyataan bahwa Pak Hatta itu ingin membeli sepatu Belly. Tapi karena nggak punya duit, karena Belly itu kan mahal. Nah, tapi you bayangkan kalau dalam konteks sekarang, kalau wakil presiden, ya dia telepon aja sama duta besar, belikan saya ini, ya langsung dibelikan. Tapi Hatta tidak melakukan itu. Karena sepatu Belly yang dia inginkan itu adalah milik pribadi kan, bukan milik wakil presiden. Maka dia tidak jadi beli karena duitnya nggak ada. Nah, ini artinya apa? Kejujuran pada dirinya sedemikian tinggi, dan barangkali itu yang tidak ada sekarang. Nah itu perbandingan, ya walaupun agak lucu ya ngomongin ini, tapi perbandingan Hatta dengan pejabat-pejabat sekarang. Ya, enggak bisa dibandingkan. Hatta, ya saya 2 kali ketemu untuk mewawancara dia. Kau tahu,
Yang pertama saya kaget. Begitu sederhananya. Ya. Ngomongnya juga tidak merasa dia hebat. Malah dia katakan karena saya bersama apa namanya, salah seorang tokoh, Pak Maskun. Pak Maskun. Pak Maskun itu dulunya masuk penjara bersama Soekarno. Tapi dia juga tidak setuju dengan dibubarkannya PNI. Akhirnya dia gabung dengan PNI Pendidikan. Hatta. Lalu ini kaitan dengan menanyakan beberapa peristiwa karena ada tugas dari Depsos. Jadi kami bertiga ketika itu ke sana, Pak Maskun, Eyangmo, Pak Sagimun, dan saya. Saya cuma anak kecil yang ikut. Tapi begitu keluar Pak Hatta, pakaiannya sangat sederhana. Ketika ditanya, dia tidak segera. Dia bilang malah sama Pak Maskun, Bung kan tahu. Jadi dia tidak jawab. Dia cuma, Bung kan sudah tahu. Dia tidak membesar-besarkan diri. Tidak. Sama sekali enggak. Sama sekali. Saya adalah saksi paling tidak 2 kali melihat bagaimana seorang Pak Hatta itu adalah seorang pemimpin yang tidak menonjolkan diri. Dia memperlihatkan bahwa saya juga manusia biasa. Karena banyak tuh dari kita yang coba untuk menyamakan Wapres hari ini dengan Pak Hatta. Tak bisa. Nggak ada. Dari semua pengetahuan tidak ada yang kalahkan. Siapapun. Siapa? Ya coba bayangkan, ada nggak presiden, wakil presiden menulis buku 10 dengan 4.000 halaman. Dan itu sudah diterbitkan. Ini saya kebetulan diminta untuk membahas 2. Jilid pertama dan jilid ketiga. Nggak tahu jilid pertama, nggak tahu terselut di mana. Coba yuk bayangkan. Nggak ada kalau sekarang yang ada buku-buku tentang biografi menjago-jagokan diri, ketawa aja saya. Pas Hatta di Belanda kayak sebagai pelajar udah kayak cerita Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Kenapa? Kayak ya dia ikut berorganisasi. Dia pernah jadi ketua Perhimpunan Indonesia tahun 24. Dan di situ dia keliling untuk memperkenalkan Indonesia. Cerita-cerita dari kayak teman Belandanya nggak kayak? Iya, dari kayak orang-orang Belanda. Malah ada Jalan Hatta, ada Jalan Sahrir di negeri Belanda. Jadi orang Belanda tuh apa? Orang Belanda itu menghargai Hatta dengan Sahrir kayak apa? Karena dianggap teman juga ya. Iya, mereka memang berjuang juga tidak dengan teriak-teriak, dengan dia menulis ya, misalnya seperti Perhimpunan Indonesia, dia terbitkan majalah Indonesia Merdeka. Ya, disitulah Hatta menulis, yang lain juga menulis. Yang terutama diteladani pada Pak Hatta itu adalah kecerdasan dan kemauan untuk belajar yang tidak pernah berhenti. Membaca itu tidak pernah berhenti. Dan seperti saya katakan, kalau dia mau pergi, yang dia urus dulu bukunya, bukan pakaiannya. Tuh. Ya. Kedua, tampil sebagai seorang pemimpin tetapi tetap dengan kesederhanaan. Ya, tidak menonjolkan diri. Ya, coba bayangkan
seorang wakil presiden ingin beli sepatu Belly, nggak punya uang, nggak jadi. Kan ini teladan semua sebenarnya. Yang harus diteladani anak-anak muda. Tapi dalam konteks sekarang, apa ada? Coba aja kamu ke DPR. DPR itu kayak showroom. Mobil di mana-mana. Ya, mobil di mana-mana. Pakaian kayak apa. Ya, waktu saya itu tadi, ketika saya datang ke rumahnya, lihat pakaiannya sangat sederhana. Apa benar yang saya hadapi ini bekas wakil presiden?